Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu kembali dan mari kita masuk dalam doa-doa kita. Bapa kami rindu kuasa-Mu melawat kami dan firman yang sebentar kami akan renungkan biarlah memberkati kami dan menuntun kami ke jalan-jalan yang Kau kehendaki. Kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Saudaraku, penakluk pertama Gunung Everest, puncak tertinggi dunia di pegunungan Himalaya, yang bernama Edmund Hillary, pernah ditanyai wartawan tentang apa yang paling ditakutkan saat ia menjelajah alam semesta. Jawabannya sungguh sangat mengejutkan, sebab Edmund Hillary mengatakan bahwa dia tidak pernah takut dengan binatang buas. Dia juga tidak pernah takut dengan jurang yang sangat curam, bongkahan es raksasa, atau padang pasir yang luas, serta gersang sekalipun dia tidak pernah takut. Sebab bagaimanapun sebagai seorang penjelajah, ia telah mengalami semua situasi itu dan dia berhasil mengalahkannya. Namun yang lebih mengejutkan adalah ketika ia mengatakan hal yang paling menakutkan bagi dia adalah sebutir pasir yang terselip di sela-sela jari kakinya. Menurut Edmund Hillary, sebutir pasir yang masuk di sela-sela jari kaki seringkali menjadi awal malapetaka bagi seorang penjelajah. Butiran pasir itu bisa masuk ke kulit kaki atau menyelusup lewat kuku. Lama-lama jari kaki terkena infeksi lalu bisa menjadi busuk. Tanpa sadar, kaki pun tak bisa digerakkan. Saat itu terjadi, seorang penjelajah akan menghadapi malapetaka, sebab dia tidak akan bisa berjalan dan harus ditandu. Saudaraku, sekilas penjelasan dari Edmund Hillary itu sangat tidak masuk akal. Mengapa ia harus takut dengan sebutir pasir ketimbang binatang buas yang sering ia hadapi? Namun jika kita telaah secara lebih dalam, penjelasan dari Edmund Hillary itu dapat kita terima dengan akal sehat. Mengapa? Sebab meskipun binatang buas seperti harimau, buaya, atau beruang sekalipun adalah binatang yang secara naluriah mereka takut menghadapi manusia. Lagi pula, menurut penelitian, jarang sekali seorang penjelajah alam mati diterkam oleh binatang buas itu. Demikian juga saat menghadapi jurang yang dalam dan ganasnya padang pasir, seorang penjelajah sudah pasti memiliki persiapan yang memadai. Mereka pasti sudah berhitung soal itu. Namun yang sering kali mereka lupakan adalah ketika mereka mempersiapkan diri menghadapi masalah-masalah yang kecil. Kebanyakan para penjelajah tidak memiliki persiapan saat sebutir pasir masuk ke sela jari-jari kakinya. Umumnya mereka cenderung mengabaikan hal itu. Padahal sangat mungkin butiran pasir itu dapat membahayakan dirinya. Namun sayangnya, banyak para penjelajah mengabaikan semua itu dan menganggap itu tidak penting. Saudaraku, apa yang disampaikan oleh Edmund Hillary itu sebenarnya mirip dengan kehidupan kita orang-orang percaya yang seringkali mengabaikan dosa-dosa yang mereka anggap kecil. Umumnya, dosa-dosa yang mereka anggap kecil, mereka anggap sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar untuk dilakukan. Apalagi bila hal itu tidak merugikan orang lain. Misalnya berjudi, minuman keras, narkoba, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Tak jarang karena hal itu saudaraku, mereka kemudian menjadi ketagihan dan lama-lama itu bisa menghabisi hidup mereka.
Bahkan kalau kita melihat kasus kejahatan-kejahatan besar, saudara-saudara, seringkali terjadi karena diawali dengan kejahatan-kejahatan kecil yang dilakukan dalam lingkup yang kecil pula. Namun karena sering dilakukan, lama-lama menjadi karakter, dan itu yang mengikat dirinya. Saat dosa menjadi karakter, maka orang itu tidak segan-segan untuk melakukan tindakan kejahatan yang besar. Pada titik inilah, seseorang sulit sekali ditolong dan berbalik dari dosa-dosanya, kecuali Roh Kudus yang akan mengubahkan dia. Oleh karena itu, saudaraku, Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus agar mereka memperhatikan hidup mereka sedemikian rupa, agar mereka tidak seperti orang-orang yang bebal, tetapi orang-orang yang arif. Pertanyaannya adalah, mengapa Rasul Paulus menasihati jemaat Efesus secara demikian? Saudaraku, kita harus tahu bagaimana kehidupan orang-orang Efesus pada umumnya. Kebanyakan orang-orang Efesus hidup di dalam berbagai-bagai dosa, hawa nafsu, dan kemabukan. Karena hal itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan lazim, orang-orang yang sudah menjadi Kristen pun seringkali masih terjebak dalam dosa-dosa yang lama itu. Karenanya Paulus mengingatkan mereka agar mereka tidak lagi hidup dalam pola yang lama, melainkan hidup di dalam Kristus, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Bahkan di ayat yang ke-16, Rasul Paulus mengingatkan agar mereka menggunakan waktu secara bijaksana, sebab hari-hari yang mereka hadapi adalah hari yang penuh dengan kejahatan. Oleh karena itu, saudaraku, sebagai orang-orang percaya, mari kita merespon firman Tuhan itu dengan sikap yang bijaksana. Sebab hidup yang kita jalani ini begitu singkat. Oleh sebab itu, mari kita isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, hal-hal yang kudus dan mulia. Mari kita tidak terjebak dalam pola hidup yang lama, pola hidup yang merugikan, pola hidup yang sama sekali tidak memberi faedah, dan tentu saja Allah tidak berkenan dengan hal itu. Mari kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita minta Roh Kudus menolong kita untuk membawa kita senantiasa hidup dalam perkenanan Allah. Mari kita berdoa, Tuhan, anugerah-Mu sungguh luar biasa. Kalau kami ada, semua karena kemurahan-Mu. Oleh sebab itu kami mau bersyukur, kami mau memberi diri kami untuk menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu Bapa, kiranya Engkau yang terus akan menolong kami untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu itu. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh
Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Selalu ada jalan bersama dengan Engkau Tuhan, ku percaya. Ku percaya.